Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today bersama saya Dian Mirza dan juga Pram Senjaya. Seperti yang Pram tadi bilang pemirsa, ini sejumlah warga memilih untuk tetap berada di Jakarta dan mengisi liburan di tempat-tempat wisata dalam kota nih. Apa alasannya ya? Ya ini itu dia pemirsa, seperti Taman Mini Indonesia Indah dan juga dunia fantasi yang dipadati pengunjung pada setiap libur panjang tiba. Memasuki musim libur panjang, tidak seluruh warga Jakarta menghabiskan masa liburan mereka di luar kota. Sebagian memutuskan untuk mengunjungi objek wisata yang ada di dalam kota. Di antaranya, Ancol dan dunia fantasi di Jakarta Utara. Pesan di perayaan Imlek tahun 2025 ini banyak masyarakat yang memanfaatkan situasi long weekend ini untuk berkunjung ke berbagai tempat termasuk Dufan Ancol. Dan dari tadi saya memantau bahwa banyak sekali aktivitas di Dufan Ancol ini, mulai dari performance atau penampilan dari robotik, kemudian juga penampilan barongsai dan lain-lain sebagainya. Tempat wisata lainnya yang digemari warga untuk berlibur adalah Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Selain menghadirkan festival pecinan, TMII juga menyuguhkan atraksi air mancur menari tirta bagi pengunjung. Pertunjukan ini tidak hanya menarik perhatian pengunjung dalam kota, tetapi juga dari luar kota. Nyoba elektrik skuter itu sih keliling selama mungkin kurang lebih setengah jam ya. Setengah jam tadi. Terus karena ada jam 10 tadi ada air mancur ini tadi kita coba ini. Terus habis ini mau ke Taman Burung, ke yang ada dino sama anak-anak Bumblebee ya. Iya itu sih. Libur panjang di bulan ini berlangsung hingga Rabu 29 Januari. Libur kali ini bertepatan dengan perayaan Isra Miraj dan cuti bersama Imlek. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah kontrakan 4 lantai di Kampung Babakan Pendai, Kelurahan Baranang Siang, Kota Bogor terbakar. Banyak material mudah terbakar dan tiupan angin kencang membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan dan juga motor. Jauh. Api yang cepat membesar membuat penghuni kontrakan panik dan langsung keluar menyelamatkan diri. Warga mengetahui kejadian ini pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran pun sempat mengalami kesulitan memadamkan api karena lokasi berada di permukiman padat. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun penghuni kontrakan mengalami luka ringan akibat terjatuh. Sementara penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Hai, selamat pagi. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya hari? Selamat datang di iNews Today. Iya, Edisi seneng spesial banget. ya hari ini ya. Iya, selamat memperingati Hari Isra Miraj bagi Anda yang merayakan. Semoga makin kenceng ibadahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Semakin meneladani perjalanan Nabi Muhammad SAW ya dalam Isra Miraj kali ini. Kamu nggak long weekend? Gak hanya Isra Miraj aja, makanya kita baru masuk long weekend pemirsa. Ini long weekend mungkin bisa dibilang termewah nggak sih? Kayak ala-ala mudik lebaran Panjang pemirsa. ya. Karena mulai dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ini besok hari kejepit cuti bersama. Hari Rabu kita merayakan tahun baru Imlek. Ini kayak Iya. ala-ala Terus mudik Kamis lebaran Jumat nih, itu 2 hari panjang. kejepit sebenarnya ya. Satu Bener ya? lagi. Colongan orang start duluan, terus start duluan di hari Jumat udah pada liburan Jangan duluan ya, nih. jangan Tapi ikutin. nggak apa-apa kalau pakai manfaat cutinya juga Oh masih iya ada benar, kan. boleh juga. Nah bagi Anda yang nggak kemana-mana, kapan lagi menikmati lengannya Jakarta ya nggak sih sambil nonton iNews Today. Tapi kalau diperhatiin ya, kalau untuk warga Jakarta sekitarnya, kalau kita perjalanan ke Jakarta hari ini dari kemarin
langitnya cerah biru pemirsa. kurang polusi. Indah banget pemirsa. Ini orang-orang pada melipir soalnya dari luar Jakarta nih ke Iya. Bandung, ke Puncak. Nah nih, Benar. konon katanya di Kabupaten Bogor Puncak ini pemirsa lagi padat merayapnya. Karena kita juga ada informasinya nih. Pastinya, nggak sabar banget ya. Senang sekali kami berdua bisa kembali hadir selama 1,5 jam ke depan pemirsa untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Seperti yang sudah diinfokan oleh Pram, kita juga akan menginformasikan salah satunya mengenai libur panjang di berbagai daerah. Bersama saya Dian Mirza. Dan saya Pram Senja pemirsa, inilah ISW selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, yang saya hormati Bapak Kabid Amfor, yang saya hormati Pak Wadil, Kasubdit Dasdas, para kasat di sini yang hadir dari Kasat Ngawi, Tulungagung dan Kediri, rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama-tama mari kita tundukkan kepala, kita doakan kepada korban. Kita doakan yang terbaik, semoga diampuni segala kesalahannya dan diberikan tempat yang termulia di sisinya. Amin. Yang kedua, alhamdulillah, wasyukurillah atas perintah Bapak Kapolda Jawa Timur, kami sudah menindaklanjuti dari Direktorat bersama jajaran para kasat semua terlibat dan Kasubdit Jatadras sebagai leading direktor telah berhasil mengungkap tentang adanya temuan koper berwarna merah. Kemudian kita tindak lanjuti, ternyata yang di dalamnya berisi seorang mayat tanpa identitas dengan kepala yang tidak ada, kemudian kaki sampai dengan batas pangkal paha sebelah kiri tidak ada, dan betis sampai dengan lutut sebelah kanan tidak ada. Alhamdulillah setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan, kemarin sekitar tanggal 26 pukul 24 TAN, kami berhasil bersama-sama mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan berencana dan mutilasi terhadap korban UK, di mana tersangka ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan inisial RT atau alias A, sebagaimana yang lalu. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa kejadian sebenarnya ini sudah direncanakan oleh pelaku jauh hari. Itu mengapa kemudian pelaku ini mengajak bertemu korban di salah satu hotel di wilayah Kediri. Kemudian di sana sekitar tanggal 19 mulai check-in malam. Kemudian berdasarkan pengakuan ada percekcokan dan terjadilah korban dicekik oleh yang bersangkutan, tersangka, sehingga meninggal dunia. Adapun setelah meninggal dunia, pelaku merasa kebingungan dan mulai berpikir untuk membuang dari mayat yang sudah dibunuh ini. Caranya bagaimana? Yaitu pertama menyiapkan koper. Koper ini diambil di rumah, kemudian juga menyiapkan beberapa barang yang dibutuhkan, antara lain plastik, lakban, termasuk pisau yang dibeli di salah satu tempat.
Kemudian sekitar tanggal 20 dini hari, itu korban melakukan aksinya dalam arti melakukan mutilasi. Kenapa dilakukan mutilasi? Karena awalnya korban ini akan dimasukkan secara utuh di dalam koper. Tapi karena tidak cukup, kemudian dimutilasi. Diawali mulai dari kepala korban. Kemudian diupayakan masuk, tidak cukup lagi. Kemudian dimutilasi lagi kaki kanan, ulangi kaki kiri sampai batas paha. Diupayakan lagi dimasukkan, ternyata tidak cukup, baru terakhir betis yang dimutilasi. Setelah itu baru yang bersangkutan merencanakan untuk membuang dari beberapa potongan baik itu kepala maupun kaki. Yang pertama kali dibuang itu bagian kaki di daerah Trenggalek. Nah, kemudian upaya untuk membuang kepala ini sempat dilakukan pada saat membuang itu kepala terbentur dari jendela sehingga kembali kepalanya itu. Nah, itu sempat diurung perbuatan membuang kepala itu. Keesokan harinya baru dilakukan pembuangan yang kedua di Ponorogo. Sedangkan untuk tubuh dibuang di daerah Ngawi. Rekan-rekan, kami sudah melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Kami ikut sertakan dalam penyidikan ini dari Bitlab-4 untuk mendapatkan scientific evidence, ya, sehingga pasal yang kami pergunakan untuk menjerat tersangka ini betul-betul bisa dibuktikan secara saintifik. Mungkin dari kami itu secara saintifik nanti kami serahkan kepada Kabid Lapor untuk bisa menjelaskan. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Dirkrim Kemudian selanjutnya kami serahkan ke Pak Kabid Lapor terkait dengan temuan-temuan di beberapa TKP yang sudah dilakukan penelitian oleh laboratorium forensik. Waktu dan tempat diaturkan. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Yang saya hormati Dirkrim Polda Jawa Timur, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kanit Jatanras, dan rekan-rekan awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Betul. Izinkan pada kesempatan ini kami dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melaksanakan kolaborasi bersama komunitas forensik, begitu juga dengan para penyidik, dan laboratorium forensik telah melaksanakan pemeriksaan teknik kriminalistik di tempat kejadian perkara, begitu juga melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan metode scientific crime investigation. Adapun hasilnya yaitu barang bukti sitaan dari Polres Ngawi, yaitu yang berupa tulang klavikula bagian kanan panjang sekitar 15 cm yang diambil dari hasil otopsi mayat yang tidak utuh termutilasi tanpa kepala dan sebagian kaki tidak ada dalam koper, yaitu di Rumah Sakit Ngawi sebagai terduga korban UHA. Kemudian selanjutnya darah segar dari Ibu Sulatemi, ini merupakan ibu kandung korban UHA. Kemudian selanjutnya hasil running dengan alat rapid hit ID DNA didapatkan hasil bahwa
tulang tersebut identik atau match sebagai anak kandung biologis dari DNA darah segar milik ibu kandung tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini hasilnya rekan-rekan, ya, secara scientific crime mitigation. Kemudian berikutnya adalah hasil pemeriksaan teknik kriminalistik di tempat kejadian perkara. Kami dapatkan, yaitu yang pertama, resapan darah yang diambil di kasa, diambil di dinding sisi sebelah utara dalam kamar 303. Kemudian yang kedua, resapan darah di kasa yang diambil di lantai dekat pembuangan air kamar mandi. Ini positif darah manusia. Dan yang tadi adalah positif darah manusia juga. Kemudian yang berikutnya, resapan darah di kasa yang diambil di lantai kamar mandi depan kloset, positif darah manusia. Kemudian sebilah pisau dengan sarung tajam plastik warna hijau, panjang sekitar 20 cm, ini negatif darah. Kemudian berikutnya, sepotong celana panjang warna coklat milik tersangka atas nama RTH, ini positif darah manusia. Kemudian sepotong kaos lengan pendek warna hitam milik tersangka RTH, negatif darah. Kemudian mobil Toyota Veloz warna putih nopol AG 1179 TE, negatif darah. Kemudian yang berikutnya ada 4 handphone saat ini dalam proses pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik. Kemudian berikutnya adalah 4 rekaman CCTV dalam proses pemeriksaan, tetapi sudah kita periksa ini, hasilnya nanti akan saya sampaikan. Kemudian hasil running lanjutan profiling DNA dengan alat rapid hit ID DNA menunjukkan bahwa profil barang bukti yang tadi saya sebutkan, yaitu resapan darah di kasa yang diambil di lantai dekat pembuangan kamar mandi dengan celana panjang milik tersangka RTH adalah match dan identik dengan barang bukti tulang klavikula yang telah kita periksa. Tentunya hal ini rekan-rekan sebagai petunjuk utama bahwa terjadinya tindak pidana perbuatan tersebut adalah pembunuhan yang kita buktikan secara scientific crime investigation. Kemudian yang selanjutnya, kami telah melaksanakan pemeriksaan terhadap CCTV, yaitu secara digital forensik. Ditemukan 2 channel CCTV, satu channel 10 dan channel 13, yang mana channel 10 pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 01.33 waktu CCTV menunjukkan aktivitas tersangka dari mulai datang, menurunkan koper, hingga memasukkan koper ke dalam mobil bernopol AG 1078 PB berwarna putih. Ini ada gambarnya kan. Kemudian channel 13 pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 05.4409 waktu CCTV menunjukkan mobil dikendari tersangka bernopol AG 1078 PB berwarna putih meninggalkan Hotel Adi Surya. Kemudian yang selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 01.33, kamera 10
waktu CCTV tampak 2 orang laki-laki duduk di teras depan hotel, yang satu berdiri dengan membawa koper berwarna merah turun dari mobil belakang. Ini seperti ini hasil CCTV. Yang selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 1.14.03 kamera 10 CCTV tampak 2 orang laki-laki, yang satu masuk ke dalam mobil, satu masuk ke dalam kamar hotel. Ini kan. Kemudian yang berikutnya, pada tanggal 20 Januari 25 pukul 5.16.05 kamera 10 waktu CCTV tampak 1 orang laki-laki keluar dari arah kanan mobil bernopol AG 1078 PB berwarna putih seperti ini. Kemudian berikutnya, pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 5.29.28 kamera 10 waktu CCTV tampak 2 orang laki-laki duduk di teras halaman depan hotel, yang satu berdiri dengan yang satu membawa koper berwarna merah. Kemudian yang selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 5.25:37 kamera 10 waktu CCTV tampak 2 orang laki-laki, satu duduk di teras halaman depan hotel berdiri dengan membawa koper berwarna merah dimasukkan di dalam mobil. Kemudian yang terakhir, pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 5.44:09 kamera 13 waktu CCTV mobil bernopol AG 1078 PB berwarna putih meninggalkan hotel. Saya rasa demikian rekan-rekan hasil laboratorium forensik yang telah kami laksanakan dalam rangka membantu bantuan teknis kepolisian secara scientific crime investigation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid Lapor. Barangkali rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya, Bimbing. Kasih mic, ada mic nggak? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mau tanya. Yang pertama terkait dengan motif pelaku ini apa sampai melakukan hal keji tersebut. Terus apakah motif asmara atau motif ekonomi? Mengingat tersangka juga menguasai harta korban saat kejadian. Terus yang kedua, untuk Pak Kalapor, tadi disebutkan bahwa pisau yang bersarung hijau. Ya, pemirsa, setelah akhirnya beberapa hari tidak ditemukan, tidak berhasil ditangkap, akhirnya pelaku pembunuhan seorang wanita di Ngawi, Jawa Timur yang mayatnya, jasadnya tersimpan di dalam koper yang akhirnya tertangkap, dan bahkan ini adalah pelakunya adalah pacar korban sendiri. Dan memang ini pelaku ini sengaja untuk memutilasi bagian tubuh korban untuk menghilangkan jejak. Tapi apapun itu pemirsa, setiap apapun perbuatan kejahatan pasti akan juga ketahuan ujungnya. Benar sekali. Dan pemirsa, memang pelaku mutilasi wanita dalam koper di Ngawi berhasil dibekuk anggota Jatan Ras Polda Jawa Timur di Madiun. Kita sudah mendengarkan juga tadi konferensi persnya ya, Pak Ram ya. Ya, ini juga polisi juga menggelar olah TKP pemirsa terkait kasus mutilasi ini di sebuah hotel di Kota Kediri, Jawa Timur.
Satreskrim Polres Ngawi dan Jatrantas Polda Jatim meringkus pelaku mutilasi Uswatun Hasanah yang jasadnya ditemukan di sebuah koper dan dibuang di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi. Sebelumnya, polisi sempat kejar-kejaran dengan mobil pelaku A yang merupakan suami siri korban pada Sabtu tengah malam. Mobil mewah A akhirnya bisa diberhentikan polisi di Jalan Raya Madiun ketika sedang dalam perjalanan dari Ponorogo menuju Madiun. Setelah dibawa ke beberapa lokasi, Minggu malam pelaku digiring ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur guna menjalani pemeriksaan. Tim Jatrantas Polda Jatim juga menyita mobil yang dijadikan sarana membuang potongan tubuh korban. Besok dirilis. Dan benar itu tadi. Hari ini tangkap ya, Dan. Iya, besok dirilis. Ditangkap ya, Dan. Ini pelaku mutilasi Dan ya. Di Tulungagung Dan ya. Pelaku mutilasi Dan. Besok dirilis besok. Satu orang pelaku atau gimana? Besok disampaikan akhir ya. Sebelumnya pada Minggu siang, tim Inafis dan Lapor Polda Jawa Timur menggelar olah TKP kasus mutilasi seorang sales kosmetik bernama Uswatun Hasanah di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur. Olah TKP yang berlangsung lebih dari 3 jam ini menghadirkan A, pelaku mutilasi, sekaligus suami siri korban. Dari hasil olah TKP, polisi membawa sejumlah benda dari kamar hotel yang diduga sebagai barang bukti. Setelah olah TKP selesai, pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Tim Liputan News melaporkan. Potongan bagian kepala korban mutilasi UK ditemukan di pinggir jalan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur, Minggu pagi. Bagian dari jasad korban mutilasi ini kemudian dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk proses identifikasi. Kasat Reskrim Polres Trenggalek AKP Eko Widiantoro mengatakan kepala korban berhasil ditemukan berdasarkan keterangan tersangka yang telah ditangkap sebelumnya. Saat ditemukan, kepala korban berada di samping jembatan kecil terbungkus plastik dan lakban berlapis-lapis. Barang bukti yang yaitu kepala korban dan bisa ditemukan tadi di wilayah Desa Slawe, Kecamatan Watulimo. Selanjutnya barang bukti dibawa ke lapor oleh tim. Sementara dari hasil pengembangan, potongan kaki korban juga ditemukan di hutan jati Kecamatan Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Sama seperti bagian tubuh, potongan kaki korban juga dibungkus rapi layaknya paket dan dimasukkan dalam koper. Potongan kaki ini untuk sementara disimpan di kamar jenazah RSUD Karjono, Ponorogo. Kasus mutilasi yang menimpa UK terungkap setelah potongan tubuh utama ditemukan terbungkus koper di Kabupaten Ngawi. Dari proses penyelidikan, tim gabungan dari Jatrantas Polda Jatim, Resmo Polres Ngawi dan Resmo Polres Tulungagung berhasil menangkap tersangka. Dari Trenggalek dan Ponorogo, Jawa Timur, Anang Agus Faisal dan Ahmad Subeki News melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today bersama saya Dian Mirza dan juga Pram Senjaya. Seperti yang Pram tadi bilang pemirsa, ini sejumlah warga memilih untuk tetap berada di Jakarta dan mengisi liburan di tempat-tempat wisata dalam kota nih. Apa alasannya ya? Ya ini itu dia pemirsa, seperti Taman Mini Indonesia Indah dan juga dunia fantasi yang dipadati pengunjung pada setiap libur panjang tiba. Memasuki musim libur panjang, tidak seluruh warga Jakarta menghabiskan masa liburan mereka di luar kota. Sebagian memutuskan untuk mengunjungi objek wisata yang ada di dalam kota. Di antaranya Ancol dan dunia fantasi di Jakarta Utara. Pesan di perayaan Imlek tahun 2025 ini banyak masyarakat yang memanfaatkan situasi long weekend ini untuk berkunjung ke berbagai tempat termasuk Dufan Ancol. Dan dari tadi saya memantau bahwa banyak sekali aktivitas di Dufan Ancol ini, mulai dari performance atau penampilan dari robotik, kemudian juga penampilan barongsai dan lain-lain sebagainya. Tempat wisata lainnya yang digemari warga untuk berlibur adalah Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Selain menghadirkan festival pecinan, TMI juga menyuguhkan atraksi air mancur menari tirta bagi pengunjung. Pertunjukan ini tidak hanya menarik perhatian pengunjung dalam kota, tetapi juga dari luar kota.
Nyoba elektrik skuter itu sih keliling selama mungkin kurang lebih setengah jam ya. Setengah jam tadi. Terus karena ada jam 10 tadi ada air mancur ini tadi kita coba ini. Terus habis ini mau ke Taman Burung, ke yang ada dino sama anak-anak Bumblebee ya. Iya itu sih. Libur panjang di bulan ini berlangsung hingga Rabu 29 Januari. Libur kali ini bertepatan dengan perayaan Isra Miraj dan cuti bersama Imlek. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya nggak hanya di Jakarta pemirsa, mungkin orang-orang pada males macet keluar-keluar. Iya, Cuma giliran masuk wisata di Jakarta penuh-penuh juga, ngantri-ngantri juga. Ya, langsung inget masa kecil ya, pengen kesana lagi. Gak usah masa kecil, kemarin juga baru kesana. Enak banget. Dan pemirsa kita akan pantau keseruan liburan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang katanya padat nih di sana. Ada Hendri Aprila di sana, serta situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta yang dilaporkan rekan kami Esra Ambarita. Kita ke Puncak terlebih dahulu. Kita akan sapa Hendri di sana. Hendri, selamat siang Hendri. Seperti apakah situasi lalu lintas di sana saat ini? Apakah masih terpantau padatkah? Selamat siang Pram, Dian dan juga pemirsa. Betul sekali, kalau untuk situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor Jawa Barat ini terpantau sudah mulai kendaraan sudah mulai memadati situasi lalu lintas. Kalau kami pantau juga ini memang sudah memasuki momen libur panjang Isra Miraj dan juga Imlek 2025. Terpantau kendaraan yang melintas atau sudah terjadi kepadatan kendaraan. Kemudian juga kalau kami pantau ini sudah ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian, seperti halnya ini sedang diberlakukan sistem satu arah atau one way dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Kemudian juga pihak kepolisian juga nantinya akan menerapkan beberapa rekayasa lalu lintas seperti halnya ganjil genap dan juga one way untuk mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan. Nah, kalau untuk masyarakat ini informasi yang kami terima dari penuturan para masyarakat ini yang hendak melaksanakan libur ke Puncak ini karena mengingat Puncak ini masih menjadi lokasi favorit untuk berlibur di beberapa titik lokasi wisata, karena di Puncak ini juga beragam wisatanya, ada dari mulai wisata alam, kemudian juga wisata kuliner, bahkan juga wisata keluarga yang tentunya ini cocok sekali untuk masyarakat mengisi waktu libur panjangnya ini. Tentunya juga dari pihak kepolisian juga menyampaikan data terkini yang kami dapat perbaharui bahwa sejak pukul 8 pagi hari tercatat kendaraan yang masuk dari arah Jakarta menuju ke Puncak ini sudah mencapai 19.000 kendaraan yang sudah masuk ke arah wilayah Puncak atau sedang melintas di Simpang Gadok. Kemudian juga kalau untuk kendaraan dari arah Puncak menuju ke Tol Jakarta ini sudah tercatat mencapai 10.000 kendaraan. Kalau kami sampaikan juga dari pihak kepolisian juga menyampaikan emang untuk kami pantau, ini pandangan kami saat ini, kendaraan yang melintas memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dengan kendaraan plat B, yakni yang berasal dari Jakarta, baik itu kendaraan beroda 4 yang berasal dari Tol Jakarta menuju ke Puncak, kemudian juga dari arah Ciawi, ini kendaraan beroda 2 dari arah Ciawi menuju ke Puncak yang juga akan melaksanakan atau melakukan libur ke wilayah Puncak. Kalau informasi yang kami terima kembali dari pihak kepolisian menyampaikan himbauan untuk para pengendara yang tentunya hendak melaksanakan atau melakukan libur di beberapa titik lokasi di Puncak, tentunya tetap memperhatikan kembali kondisi kendaraan secara pribadi, kemudian juga memastikan kembali saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang exit tol dari arah Jakarta menuju ke Puncak maupun dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Kemudian juga informasi lainnya, karena mengingat kalau untuk cuaca saat ini masih cerah, ini mengingat informasi yang kami terima juga kondisi cuaca juga akan berubah, yang nanti juga akan turun hujan, kemudian juga kalau di Puncak ini sendiri juga akan turun kabut, tentu menjadi satu perhatian untuk para pemirsa sendiri atau masyarakat yang hendak berlibur, ini tetap berhati-hati dalam berkendara, tentunya juga memastikan kembali kondisi kendaraan secara prima dan tentunya juga tetap berhati-hati dalam berkendara. Kita akan pantau terus karena untuk saat ini masih terpantau padat dan pihak kepolisian juga akan menerapkan sistem ganjil genap jika nantinya juga terjadi kepadatan kembali. Kalau saat ini memang masih padat untuk masyarakat yang hendak berlibur. Pram, Dian. Iya, kelihatan sekali ya, itu padat sekali dan mengular gitu ya. Kebayang ya. Aku masih bertanya-tanya kenapa ya orang-orang ini masih di dalam momen libur panjang ini masih nekat untuk ke Puncak mungkin karena dingin-dingin ya kan, yang paling dekat ke Puncak. Bersakit-sakit dulu, bersusu dahulu, bersenang-senang kemudian di atas di Puncak. Gitu, iya, mesti dilihat juga kali ya ini buka tutupnya jam berapa. Kalaupun misalnya kira-kira nggak mau nunggu, mampir melipir dulu kemana, baru nanti kalau udah dibuka jalurnya baru ke atas lagi gitu. Dari Puncak kita ke stasiun
Stasiun Pasar Senen Jakarta ada Esra Ambarita. Esra, apakah masih banyak nih calon penumpang yang hendak berangkat dari Stasiun Pasar Senen hari ini? Iya, selamat pagi Dian, Pram, dan juga pemirsa. Suasana libur di momen hari libur keagamaan ataupun menjelang tahun baru Imlek ini terasa juga di Stasiun Pasar Senen tempat saya mengabarkan. Hal ini terpantau dari banyaknya calon para penumpang ataupun para penumpang maupun masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke sejumlah daerah. Hal ini tampak dari para penumpang yang membawa koper, kemudian juga membawa dus dan tentunya barang-barang yang akan dibawa ke luar kota atau khususnya yang mengarah ke Jawa. Dan hilir mudik maupun suasana ini sudah terpantau sejak pagi tadi, bahkan tergambar dari aktivitas para porter yang membawakan barang bawaan dari para penumpang untuk menuju ke tempat antrean maupun di ruang tunggu. Nah, kalau di tempat saya mengabarkan di Selasar ini juga terpantau sangat ramai sekali, bahkan ini juga senada dengan data yang kami dapatkan dari pihak PT KAI khususnya untuk perjalanan di hari ini ataupun di hari Senin untuk secara akumulasi baik yang melakukan perjalanan dari dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen ini tercatat sudah ada 27.000 yang akan diberangkatkan. Nah, spesifiknya untuk Stasiun Pasar Senen ini akan memberangkatkan setidaknya lebih dari 16.000 penumpang dengan totalnya adalah 33 kereta api jarak jauh dan tentunya ini nanti dengan ketersediaan tempat duduk yakni 21.000. Nah, kalau kita lihat dari catatan ini tentunya mengalami peningkatan jika dibanding hari normalnya, meskipun kemarin lebih tinggi untuk yang akan berangkat yakni sudah mencapai di angka 37.000 atau di angka 36.000. Nah, diperkirakan nanti arus balik ini paling tingginya juga akan terjadi nanti pada tanggal 29 karena kemarin puncaknya sudah terjadi pada tanggal sekitar 24 dan 23. Tentunya dari PT KAI terus mengimbau kepada masyarakat khususnya yang melakukan perjalanan ini ke arah Semarang ke Surabaya agar memperhatikan dari ketersediaan tempat duduk. Dan tentunya perjalanan ini masih bisa meningkat kembali mengingat dari para penumpang masih bisa membeli tiket secara online ataupun secara langsung. Nah, pemirsa, satu hal yang juga ditekankan dari PT KAI bahwa terkait perjalanan yang melintasi Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubuk khususnya ini yang melintasi stasiun ini karena adanya luapan air ataupun banjir, jadi bisa memilih jalur alternatif sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh PT KAI karena adanya luapan air tersebut, sehingga untuk perjalanan khususnya yang ke arah Surabaya ini nanti untuk rekayasa terkait hal ini adalah dengan memutar arah jalan yang mana ini sudah disampaikan dari PT KAI beberapa waktu lalu, sehingga sekali lagi untuk pengembalian dana maupun dari terkait yang sudah terlebih dahulu membeli tiket ini sudah dikembalikan dananya dan pada tanggal 26 Januari ini sudah dilakukan pembatalan dan masyarakat tentunya masih bisa memesan tapi dengan catatan dapat memilih jalur alternatif lainnya. Demikian Pram dan juga Dian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak informasinya Esra Ambarita langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan tadi sebelumnya sudah rekan kami Hendri Aprila langsung dari kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan dan tetap waspada di jalan ya. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, ini ke informasi duka. Di tengah liburan ini pemirsa ada pencarian hari ke-6 tim gabungan dari TNI Polri BPBD ini dan relawan kembali menyisir lokasi longsor dan menyusuri Sungai Welo. Pencarian korban yang masih hilang akan terus dilakukan. Dari data yang ada, 1 orang belum ditemukan atas nama Teguh, warga desa Kayung Puring, Petung Kriyono. Tim gabungan dibagi 3 kelompok yakni tim pencarian, tim pendistribusian bantuan sembako, dan tim pemeriksaan infrastruktur untuk pemulihan serta penanganan darurat pasca bencana. Hingga kini pemirsa, korban longsor Petung Kriyono yang sudah ditemukan sebanyak 25 orang meninggal dunia. Dan korban luka 8 orang masih dirawat di RSUD Kajen. Ya pemirsa, tim gabungan TNI Polri dan relawan membuka jalur desa yang terisolir akibat banjir dan longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ya pemirsa, tim gabungan ini pemirsa membangun jembatan sementara untuk menghubungkan jalan antar desa yang terisolir, dan selain itu tim gabungan ini juga mendistribusikan bantuan sembako bagi warga yang terdampak.
Bencana longsor di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah membuat puluhan desa terisolir. Warga kesulitan keluar masuk desa. Pasca kejadian longsor, warga sangat membutuhkan bantuan makanan atau sembako, juga tim kesehatan. Untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, aparat gabungan melakukan patroli lokasi terpencil yang terisolasi menggunakan sepeda motor. Patroli yang dilaksanakan adalah menyusuri beberapa desa yang jalannya terputus di Kecamatan Petung Kriono. Tim gabungan juga memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak. Selain itu, tim juga memeriksa infrastruktur sekaligus mencari solusi terbaik untuk pemulihan serta penanganan darurat pasca bencana. Di para babinsa, didampingi para anggota Polres Kabupaten Pekalongan melaksanakan kegiatan menyambangi daerah-daerah yang terisolir menggunakan sepeda motor. Di samping itu juga tujuan lainnya adalah kita untuk menilai, untuk melihat jalan-jalan yang mengisolir daerah tersebut. Sehingga apabila ditemukan titik-titik longsor atau jembatan putus segala macamnya bisa kita nilai, kemudian kita siapkan untuk melaksanakan kegiatan untuk menyambung menuju akses ke daerah-daerah tersebut. Sementara itu, tim gabungan juga mulai membangun jembatan sementara untuk menyambungkan akses ke desa-desa yang terisolir untuk distribusi bantuan sembako bagi warga terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Terjadi insiden penembakan yang melibatkan Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APPM terhadap 5 pekerja migran Indonesia atau PMI di perairan Tanjung RHU, Malaysia. 1 orang meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Peristiwa penembakan ini terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 waktu setempat. Patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APPM mendapati sebuah kapal berisi 5 orang pekerja migran Indonesia yang sedang melintas di perairan tersebut. Akibat kejadian ini, 1 WNI meninggal dunia sementara 4 lainnya alami luka-luka dan dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI mengecam aksi brutal ini dan mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan akses kekonsuleran bagi para korban. Selain itu, pemerintah juga tengah menelusuri asal daerah para pekerja migran Indonesia guna memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini ada seorang pencuri di Palembang, Sumatera Selatan yang ditangkap di atas atap rumah salah seorang warga. Aduh, kok bisa ya di atap rumah ya? Kan kabur. Oh iya benar-benar. Saat diturunkan, pelaku terus melawan nih dan berupaya melompat ke atap rumah lain. Spiderman kali ya. Warga Jalan Gubernur Haji Bastari Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan kemunculan seorang pencuri yang melompat-lompat di atap rumah. Pencuri ini terpergok sedang beraksi di salah satu rumah warga dan berupaya melarikan diri lewat atap. Namun upaya pelaku sia-sia karena warga berhasil menangkap pria tersebut meski sedang berada di atas atap. Aku datang, tadi nelfon rame-rame mau jerit-jerit, aku keluar dari rumah kan. Sudah dipojok? Ya lah dipojok situ. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Mapolsek Seberang Ulu 1 Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.
Nah, pemirsa, ribuan wisatawan dari berbagai daerah nih memadati objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat pada libur panjang hari ini dan juga seterusnya sampai Imlek. Ya pemirsa, ini kepadatan ini wisatawan ini terlihat mulai dari pintu masuk utama hingga kawasan Pantai Barat Pangandaran. Ribuan wisatawan memadati objek wisata Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat pada libur panjang Isra Miraj dan perayaan Imlek. Sejak pagi wisatawan memadati lokasi untuk berenang, bermain pasir hingga menaiki perahu pesiar. Antrian kendaraan juga nampak mengular di pintu masuk utama kawasan wisata ini sejak pagi. Lebih dari 5.000 wisatawan telah memasuki kawasan Pantai Pangandaran. Puncak kunjungan wisatawan pada hari ini diprediksi meningkat 10% dari hari kemarin. Kita prediksikan kunjungan di hari ini tanggal 26 akan ada kunjungan lonjakan dari hari kemarin itu sekitar 10%. Karena melihat data okupansi hotel yang ada di Pangandaran, mereka mayoritas sudah 100%, ketersediaan kamar sudah terbooking semuanya gitu Pak. Lonjakan wisatawan diperkirakan mencapai puncaknya pada minggu ini yang datang dari berbagai daerah seperti Priangan Timur, Bandung, Jakarta, dan Jawa Tengah. Dengan berbagai daya tarik yang ditawarkan, Pantai Pangandaran berhasil menarik perhatian wisatawan khususnya pada libur panjang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Ya, meski di depannya ngantri panjang mobil-mobil pemirsa, cuma pas udah sampai ke dalam terbayar lah ya. Senang-senang aja sih, apalagi senang aja meskipun rame numpuk kayak cendol. Ya udah gitu ya, yang penting nyebur. Dan sekarang pemirsa kita akan menuju ke Indra Setia di Ragunan pemirsa, Jakarta Selatan dan juga Galwisma di Malioboro, Yogyakarta. Soal liburan lagi, terlebih dahulu kita akan sapa Indra Setia di Kebun Binatang Ragunan. Halo, selamat siang rekan Indra, apakah Kebun Binatang Ragunan ini saat ini ramai dikunjungi warga momen libur panjang? Ya, selamat pagi Pram, Dian, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di momen libur panjang di hari keagamaan Isra Miraj dan juga akan disusul dengan hari tahun baru Imlek 2025 kali ini. Yang biasa di momen libur panjang kali ini yang biasa kebanyakan digunakan oleh masyarakat untuk menikmati berwisata di tempat-tempat wisata dan juga berkunjung ke sana keluarga. Dan salah satu tempat saya melaporkan saat ini, Pram, Dian, dan juga pemirsa, di Ragunan, Jakarta Selatan terpantau ramai dari pagi hingga saat ini, dan data yang kami terima hingga saat ini 10.28 kurang lebih ini sudah mencapai di angka 10.000 pengunjung Pram yang sudah tiba di area Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan pada hari ini. Anda bisa saksikan di belakang saya, penangkaran gajah masih menjadi favorit Pram, yang mana masyarakat orang tua memberikan edukasi kepada anaknya dan melihat secara langsung, berkomunikasi secara langsung oleh Marga Satwa di penangkaran di Kebun Binatang Ragunan pada kali ini. Dan memang perlu diketahui Pram, Dian, dan juga pemirsa, harga yang terjangkau dan akses menuju lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat ini disebabkan menjadi salah satu Taman Marga Satwa Ragunan ini menjadi destinasi wisata cukup favorit di Jakarta khususnya Pram. Dan tidak warga Jakarta saja, kami juga tadi sempat melihat juga warga di luar Jakarta dan sekitarnya juga meramaikan di Taman Marga Satwa Ragunan pada momen liburan kali ini Pram. Dan selain gajah yang menjadi favorit ini, ada hewan komodo dan juga burung onta ini menjadi favorit bagi masyarakat yang membawa anak-anaknya Pram. Dan selain menikmati, melihat secara langsung, berkomunikasi dengan para satwa, para masyarakat ini khususnya orang dewasa ini bisa bersantai ria, menghabiskan waktu luang bersama keluarga, menggelar tikar lesehan untuk makan bersama keluarga tercinta di bawah pohon rindang yang cukup sejuk di area Kebun Binatang Ragunan ini Pram. Dikarenakan memang cuacanya cukup sejuk dan tidak terlalu panas sehingga masyarakat nyaman selama berada di area Marga Satwa Ragunan pada kali ini. Dan kami juga menghimbau Pram dan juga pemirsa yang masih bingung nih untuk memilih menghabiskan waktu libur di momen periode kali ini, bisa dijadikan
Taman Marga Satwa Ragunan menjadi salah satu destinasi wisata favorit untuk Anda dan keluarga Anda kunjungi. Selain itu juga kami juga menghimbau Pram, selama masyarakat yang berada di area penangkaran dipastikan tetap menjaga kebersihan dan juga tidak mengganggu satwa-satwa yang berada di area penangkaran di Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Demikian Pram, kami tunggu Anda, Dian, untuk berlibur bersama di tempat kami melaporkan. Baik, Indra, kita Boleh diajak juga nih langsung ya, ke Ragunan. Habis kerja kita ke Ragunannya, aksesnya gampang lagi kan, nggak jauh-jauh. Tiketnya murah, bener terus bisa ngirup banget. ruang terbuka hijau yang sangat luas di sana, ngeliat binatang-binatang di sana. Wah, seru juga ya. Nikmatin ya sambil kerja ya tadi Benar ya. pemirsa, ini selain dari Jakarta pemirsa, daerah lainnya seperti di Jogja, tepatnya di kawasan Malioboro ini juga katanya ramai dari wisatawan. Yuk, kita kita sapa lihat. lagi pemirsa, ada rekan kami Gali Wisma di sana. Halo, selamat siang Gali. Ya, selamat siang Pram dan juga Dian. Gali, seperti apakah kondisi di saat ini? Apakah masih ramai pengunjung kah? Ya, untuk Malioboro di momen libur panjang Imlek dan Islam Mi'raj ini memang sejak Sabtu lalu sudah banyak didatangi para wisatawan dari luar daerah. Untuk pagi siang hari ini, Malioboro masih cukup lengang dari para wisatawan. Namun, biasanya wisatawan ramai ini mulai pada pukul 5 sore hari nanti hingga malam. Dan untuk siang hari ini, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Malioboro juga mulai padat merayap ya. Para wisatawan luar daerah ingin menikmati Malioboro dengan di dalam kendaraannya, sehingga arus lalu lintas cukup padat. Nah, di Malioboro ini memang para wisatawan ingin menikmati Malioboro dan selalu menjadi tempat favorit karena informasi yang saya dapat dari pengunjung, Malioboro adalah tempat ikonik atau favorit dari Jakarta, sehingga mereka ingin sekali untuk menikmati Malioboro di siang maupun malam hari nanti. Dan selain itu, perlu saya informasikan juga bahwasanya jika wisatawan ingin menikmati Malioboro siang hari ini, saya sarankan untuk membawa payung atau mantel karena cuaca cukup mendung dan mulai datang gerimis ya. Dan untuk berbelanja oleh-oleh pun para wisatawan juga saya informasikan Trans Malioboro sejak tanggal 14 Januari lalu telah dipindah atau pengunjung atau maksud saya jualan Trans Malioboro ini telah dipindah di area Ketadan dan Beskalan yang sebelumnya di sebelah utara DPRD Provinsi Jakarta. Itu Dian juga Pram. Iya, kalau dilihat dari gambarnya tadi ya, Galih ya, meskipun ramai di Malioboro kan katanya sudah ini ya remake gitu ya, berubah wajah, masih bersih ya. Iya dong, pengunjung di sana juga harus menjaga kebersihan di sana gitu loh, jangan rusak dan jangan membuang sampah sembarangan. Tinggal pilih nih, Ragunan apa Jogja? Mau Jogja, biar sejauh sekalian. Baik, terima kasih banyak rekan Gali Wisma langsung dari Yogyakarta dan juga rekan kami Indra Setiabudi langsung dari Kebun Binatang Ragunan Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, sambil tipis-tipis liburan di sana. Selamat bertugas kembali. Enjoy ya. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Ya pemirsa, ini jelang perayaan Imlek sebentar lagi, tinggal 1 hari lagi pemirsa. Ini pernak-pernik Imlek di Surabaya, Jawa Timur mulai diburu pembeli. Warga memburu baju congsam, Gongsi. bener, lampion dan angpau serta pernak-pernik lainnya. Nunggu angpau ya? Mau Kak? Mendekati perayaan Tahun Baru Imlek, warga keturunan Tionghoa di Indonesia mulai berburu pernak-pernik Imlek. Salah satunya terlihat di sebuah mal di kawasan Jalan Lontar, Surabaya, Jawa Timur. Lampion dengan berbagai ukuran, baju cheongsam, khas budaya Cina, angpau, serta masih banyak pernak-pernik lainnya yang diburu warga. Selain itu, replika hewan ular yang merupakan Sio Imlek tahun 2025 juga menghiasi stand yang menjual pernak-pernik Imlek. Pak, beli baju. Selain beli baju, beli apa biasanya Pak? Biasanya sih ya beli kayak makanan, kayak ini angpau yang ya. Oke, harapannya apa ini Bu di Imlek tahun ini Bu? Semoga banyak berkatnya, bisa berkumpul bersama keluarga besar, terus bisa masuk penghormatan ke leluhur juga. Kita kan ada sembahyang di rumah. Menurut pedagang, pernak-pernik Imlek mulai diburu sejak sebulan terakhir. Bahkan penjualan mereka meningkat hingga 50% lebih jika di 2 minggu sebelumnya. Gimana, laris atau banyak yang beli? Lumayan ya. Yang paling banyak dibeli apa ini? Baju sama lampion.
Soal harga pernik dan perlengkapan Imlek ini cukup bervariasi, mulai dari 5 ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Iya, nanti tunggu ya. Biasanya kamu harus berkunjung Gak apa-apa, berkunjung ke teman-teman Tionghoa ya. Iya, Korea apalagi kan Tionghoa. kalau masih single kan harusnya dapetnya banyak. Meskipun masih jauh nih pemirsa atau jaraknya jauh boleh dikirim nggak apa-apa kok biar Ya, cepat. transfer aja nggak usah repot ya. Pemirsa, tahun baru Imlek sebentar lagi ya. Komunitas ini pencinta barongsai mungkin ya bisa melihat kesibukan nih di Pangkal Pinang nih, sibuk latihan nih, siap-siap. Biar nggak jatuh nantinya pemirsa. Jangan Sementara kue keranjang nih pemirsa masih jadi buruan warga di tahun baru. Kesukaan kamu. Aduh, enak digoreng pakai tepung. Sambut perayaan Imlek, komunitas pecinta seni barongsai Trilion Pangkal Pinang menggelar latihan intensif. Latihan yang biasanya mereka gelar 3 kali seminggu, kini dilakukan setiap hari hingga malam tahun baru Imlek tiba. Meski jadwal pentas perayaan Imlek tahun ini tidak sebanyak tahun lalu, mereka tetap menggelar latihan keras untuk atraksi terbaik. Berbagai atraksi diperagakan, mulai dari gerakan dinamis para pemain barongsai hingga iringan musik tradisional yang menggugah semangat. Kalau menjelang Imlek ini kami fokuskan sesuai jadwal Trilion latihan. Nah, kalau dia seminggu sebelum malam Imlek, kami rutin setiap hari. Dengan waktunya sore malam kami latihan. Tidak hanya aksi barongsai, cemilan khas Imlek kue bakul atau kue keranjang juga tetap jadi buruan masyarakat. Seperti yang dialami produsen kue keranjang yang terus mengebut pembuatan seiring meningkatnya pesanan kue di Jalan Dewa Ruci, Medan, Sumatera Utara ini. Dengan tetap mempertahankan ciri khas kue yang dilapisi daun pisang serta dimasak menggunakan tungku selama 12 jam. Bahkan setiap harinya mereka harus mencetak 200 kue keranjang. Kami tetap mempertahankan tradisionalnya, yaitu menggunakan tungku, menggunakan daun pisang sebagai alasnya, supaya aroma daun pisang itu tetap keluar di kue bakul itu. Dalam tradisi Tionghoa, kue keranjang memiliki makna dalam, diantaranya keakraban, kebersamaan, dan tahan lama. Makanya kue satu ini paling banyak diburu tiap kali menjelang Imlek. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini jelang perayaan Imlek sebentar lagi, tinggal 1 hari lagi pemirsa. Ini pernak-pernik Imlek di Surabaya, Jawa Timur mulai diburu pembeli. Warga memburu baju congsam, Gongsi. bener, lampion dan angpau serta pernak-pernik lainnya. Nunggu angpau ya? Mau Kak? Mendekati perayaan Tahun Baru Imlek, warga keturunan Tionghoa di Indonesia mulai berburu pernak-pernik Imlek. Salah satunya terlihat di sebuah mal di kawasan Jalan Lontar, Surabaya, Jawa Timur. Lampion dengan berbagai ukuran, baju cheongsam, khas budaya Cina, angpau, serta masih banyak pernak-pernik lainnya yang diburu warga. Selain itu, replika hewan ular yang merupakan sio Imlek tahun 2025 juga menghiasi stand yang menjual pernak-pernik Imlek. Pak, beli baju. Selain beli baju, beli apa biasanya Pak? Biasanya sih ya beli kayak makanan, kayak ini angpau ya. Angpau ya. Oke, harapannya apa ini Bu di Imlek tahun ini Bu? Semoga banyak berkatnya, bisa berkumpul bersama keluarga besar, terus bisa masuk penghormatan ke leluhur juga. Kita kan ada sembahyang di sini rumah. Menurut pedagang, pernak-pernik Imlek mulai diburu sejak sebulan terakhir. Bahkan penjualan mereka meningkat hingga 50% lebih jika di 2 minggu sebelumnya. Gimana, laris atau banyak yang beli? Lumayan ya. Yang paling banyak dibeli apa ini? Baju sama lampion. Soal harga pernik dan perlengkapan Imlek ini cukup bervariasi, mulai dari 5 ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
ini musim durian telah tiba pemirsa. Ini warga berebut buah durian di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Patut diperebutkan karena emang enak banget ya. Buah Sepanjang jalan bener banget kesukaan aku. Apalagi kalau kita carinya tuh yang teksturnya manis, lembut, dan ada pahit-pahitnya. Enak banget. Nah, by the way pemirsa, ini di Pasuruan, Jawa Timur bahkan ada warga yang tidak memperdulikan keselamatannya demi mendapatkan durian gratis. Durian holik nih kayaknya. Bapak Ibu mohon keamanan mohon dibantu. Ratusan warga antusias mendapatkan durian gratis dalam Festival Candi Durian di Res Area Bromo di Desa Poh Gading, Kecamatan Pasarpan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka nekat naik ke atas Candi Durian tanpa memperhatikan keselamatan untuk mendapatkan durian sebanyak-banyaknya. Hanya butuh beberapa menit, ribuan durian habis diserbu pengunjung. Ini 1, 2, 3 nih. Dengan acara ini gimana Mbak? Senang apa Mbak? Senang. Ya. Harapannya seperti apa? Apa? Seru enggak? Seru, apalagi kalau kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, pasti bagus banget. Berapa durian tadi itu? Itu jumlahnya sekitar 1.600 dengan berbagai jenis macam durian. Ya karena itu kita beli dari petani-petani yang ikut di pasar kita hari ini. Ada ribuan buah durian yang didapat dari berbagai pedagang. Rencananya festival durian akan digelar setiap tahunnya dengan menambah jumlah durian agar masyarakat yang hadir dapat membawa pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, sementara itu pemirsa, ini Badan Gizi Nasional membantah pihaknya mengajukan tambahan dana sebesar 100 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Ya, dan menjelaskan angka tersebut adalah dampak dari percepatan program agar segera bisa dinikmati oleh penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hidayana membantah telah meminta dana tambahan sebesar 100 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Menurut Dadan, angka tersebut didapat setelah Presiden Prabowo bertanya mengenai jumlah dana yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target penerima makan bergizi gratis. Saat ini BGN sudah memiliki dana makan bergizi gratis sebesar 300 triliun rupiah. Agar bisa mencapai target penerima sebanyak 82,9 juta anak pada bulan September mendatang, maka pihak BGN membutuhkan tambahan dana sebesar 100 triliun rupiah. Saat ini pihak dari TNI Angkatan Laut juga melaksanakan percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis dipicu dari keresahan Presiden Prabowo yang mendengar laporan bahwa banyak anak-anak yang belum menerima program ini. Bapak boleh diceritakan mungkin bagaimana Tim Liputan program makan iNews bergizi melaporkan. gratis hari ini? Jadi makan bergizi ini tidak hanya makan bergizi saja Mbak. Jadi memang mereka ada program kunjungan anak-anak sekolah. Dan kebetulan ini PAUD-PAUD yang hadir saat ini ada 6 PAUD di lingkungan Kompleks TNI AL. Ini merupakan PAUD binaan dari pengurus gabungan Jala Senastri Kolin Lamil. Nah kebetulan mereka punya program yang namanya program wisata bahari. Di dalamnya ada edukasi. Tadi edukasi yang kita sampaikan sesuai dengan usia. Selain edukasi mengetahui peralatan Angkatan Laut. Anda masih menyaksikan iNews Today. Pemirsa, usai diberhentikan PSSI, pelatih Timnas Indonesia periode 2019-2024, Shin Tae-yong pulang ke kampung halaman ke Korea Selatan. Ya pemirsa, STI ini pulang menggunakan pesawat Korea Airlines pada pukul 21.50 waktu Indonesia bagian Barat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Usai diberhentikan oleh PSSI, pelatih Timnas Indonesia periode 2019 hingga 2024 Shin Tae-yong pulang kampung ke Korea Selatan. STY bersama rombongannya pulang ke Korea Selatan pada hari Minggu pukul 21.50 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelum memasuki bandara, STY menyampaikan harapannya bagi Timnas Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada PSSI. 사실 뭐 어떻게 보면 지금 있는 대표 선수들은 다 내 자식 같은 친구 선수들이기 때문에 감독이 바뀌었다 해서 실망하지 말고 우리 선수들이 새로운 감독하고 잘 케미를 맞춰서 꼭 2026년 월드컵을 티켓을 땄으면 좋겠다. 꼭 그것은 당부하고 싶다.
에릭 협회장이 비롯해서 있는 동안 에릭 협회장, PS사이 다 고맙게 생각하고 너무 감사하다. Kepulangan STE diantar komunitas supporter timnas yaitu La Grande Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Syareza Zanski, Pandu Priyo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Kamsahamnida, Sintayong. Kamsahamnida, Sarangeo, Sintayong. Terima kasih udah berjuang bersama Indonesia kemarin. Tetap sukses. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan Sintayong yang bersama Timnas Indonesia, pemirsa ini sebelum pulang kampung, Sintayong juga bersama dengan jajaran asisten pelatihnya mengucapkan perpisahan terakhir ke supporter. Duh, sedih juga ya. Dan informasi ini pemirsa sekaligus menutup jumpa kita kali ini di iNews Today hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Reza Siregar dan Galuh Pandu. Saya Dian Mirza. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa pamit undur diri. Selamat berlibur pemirsa, sampai jumpa di esok di jam yang sama. Dadah. Dadah. Indonesia, jaya! Come on! Come on! The big boss! Momen-momen seperti ini tidak akan terulang lagi. Usai sudah kebersamaan Sintayong bersama Timnas Indonesia. Sebelum pulang kampung, Sintayong bersama jajaran asisten pelatihnya mengucapkan perpisahan terakhir kepada para penggemar sepak bola Indonesia. 안녕하세요, 신태규입니다. 네, 쟁달했던 5년을 나가고 이제 한국으로 돌아가게 됐습니다. 네, 우리 인도네시아 축구팬 그리고 국민들 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 비록 이렇게 아쉽게 돌아가지만 저는 인도네시아를 사랑했고 앞으로 사랑할 것이고 인도네시아가 우리 젊은 선수들이 더 좋은 일이 많이 생기고 2026년 월드컵 진출해서 월드컵이라는 큰 무대로 밟았으면 좋겠습니다. Sintayong sendiri sudah pulang ke Korea Selatan melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Minggu malam. Kepulangan STE diantar komunitas supporter Timnas Indonesia yaitu La Grande Indonesia.